Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sifu SMK. Bersama Sifu SMK kita belajar bersama. Kenapa bentuk dari pisau ini seperti ini? Atau kenapa bentuk dari wadah minum itu seperti ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang kenapa benda bisa berbentuk seperti ini dan itu. Itu karena disebabkan oleh para desainer untuk membuat benda tersebut agar sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna. Desain merupakan kegiatan yang sangat membutuhkan banyak pemikiran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antar orang dalam industri. Jadi, tidak hanya komunikasi satu arah saja. Komunikasi satu arah menyebabkan komunikasi hanya dikendalikan oleh satu orang, maka bisa dikatakan skill komunikasinya kurang antara orang, sehingga menyebabkan tidak adanya variasi desain yang memungkinkan akan diterimanya oleh konsumen atau masyarakat. Design for X yaitu kepanjangan dari Design for Excellence atau mendesain untuk mendapatkan produk yang unggul, itu jika dilihat dari segi katanya. Apabila dilihat dari segi maknanya, maka Design for X memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Design for X. X maksudnya di sini adalah fase sebuah produk dari bahan mentah menjadi bahan yang tidak terpakai lagi. Ada juga yang berpendapat bahwa X di sini maksudnya adalah sebuah variabel atau peubah dari sebuah tujuan dibuatnya benda tersebut atau desain itu sendiri. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah design for X. X yang bermaksud fase dari sebuah produk. Baik, produk itu memiliki 4 fase. Fase yang pertama adalah development fase, yang kedua adalah production fase, yang ketiga adalah use fase, dan yang terakhir adalah disposal fase. Yang pertama, development fase atau fase pengembangan, yang kedua adalah production fase atau fase produksi, yang ketiga adalah use fase atau fase penggunaan, dan yang terakhir adalah disposal fase atau fase pembuangan. Di sepanjang siklus hidup produk ada aturan, pedoman, dan metodologinya. Oh ya, kita juga tidak sedang membicarakan produk yang habis pakai seperti minuman atau jasa di sini. Tetapi yang kita bicarakan adalah produk manufaktur yang tidak habis pakai dan memiliki daur hidup. Oke, masuk tahap yang pertama yaitu fase pengembangan atau development fase. Di fase pengembangan ini memiliki aturan desainnya yaitu clarity, simplicity, safety atau kejelasan, kesederhanaan, dan keamanan. Dalam prosesnya di dalam organisasi, desain ini harus memiliki waktu yang singkat sampai ke pasar atau konsumen. Metodologi desain yang sering digunakan adalah design for reliability atau keandalan. Jadi sebelum masuk ke pasaran perlu yang namanya pengujian terlebih dahulu. Biasanya menggunakan design for safety atau desain untuk keamanan, safety engineeringnya atau teknik keamanannya. Yang kedua adalah design for quality. Jadi membuat desain untuk kualitasnya itu bagaimana. Yang ketiga adalah design against corrosion damage atau desain yang digunakan untuk melawan kerusakan akibat korosi. Selanjutnya adalah yang terakhir, design for minimum risk atau desain untuk meminimalisir resiko. Ini adalah fase pengembangan. Jadi di fase pengembangan ini ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah design for safety, design for quality, design against corrosion damage, design for minimum risk. Oke, kita masuk fase yang selanjutnya adalah fase produksi. Jadi aturan desainnya yaitu design to cost, desain untuk biaya, target costing atau value engineering. Yang kedua adalah desain harus sesuai standar. Nah, jadi benda ini atau bagian-bagian dari produk ini dapat dipertukarkan dengan produk dari industri yang lain. Modularitas produknya bagaimana, arsitektur produknya bagaimana, terus kemudian platform produknya itu juga bagaimana. Nah, pedoman desainnya yaitu design for assembly, design for inspeksi, design manufacturability, design for logistik atau desain untuk logistik. Yang selanjutnya adalah desain untuk rakitan elektronik, desain untuk produksi kuantitas rendah. Oke, yang selanjutnya adalah kita masuk pada fase penggunaan. Jadi fase penggunaan ini berfokus pada pengguna. Jadi desain untuk keramahan pengguna atau mudah digunakan.
Yang selanjutnya adalah desain untuk ergonomi, desain untuk estetika. Terus yang selanjutnya adalah fokus purna jual. Desain itu mudah untuk diservis, desain mudah untuk dirawat. Desain untuk perbaikan penggunaan kembali daur ulang bagian penting dari kriteria penghargaan keunggulan desain internasional. Yang selanjutnya adalah fase pembuangan. Di fase pembuangan ini ada desain for environment atau desain untuk lingkungan, desain untuk dapat didaur ulang. Terus kemudian dia juga dapat dibongkar, diremanufaktur lagi. Dan itu adalah fase-fase dari desain. Jadi dalam tiap fase ada berbagai macam desain for X-nya juga. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas desain for X, yang X-nya maksudnya adalah tujuan dari sebuah desain tersebut.